11-11 kamu di sini. Sebelas Cheng, kamu sudah kembali. Mengapa kamu menyentuh kotak itu? Jangan salah paham. Aku tidak sengaja menyentuh barangmu. Aku sedang mencari korek api dan melihat kotak ini. Aku pikir di dalamnya ada. Keluar. 11 Cheng. Aku menyuruhmu keluar. Bu 11 Cheng. Sebelas Cheng, ada apa denganmu? Apa yang terjadi kamu bisa ceritakan padaku, aku bisa membantumu. Aku tidak butuh bantuan orang lain. Tapi aku bukan orang lain. Foto-foto ini adalah alasan obsesi genapmu ya. Anak laki-laki di foto itu adalah kakakmu. Benar kan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Letakkan barangnya kembali. Bu 11 Cheng. Jangan mundur lagi. Kalau aku sudah melihatnya, kenapa tidak bisa memberitahuku? Bukankah kita sudah sepakat untuk saling menjaga? Aku bisa membantumu. Aku tidak butuh. Semua ini sudah kutanggung selama 20 tahun. Aku lebih baik menderita karenanya setiap hari. Aku tidak ingin ada orang yang datang dan bilang padaku, buka lukamu, aku bisa menanggungnya untukmu. Aku tidak butuh, aku bisa sendiri, aku benar-benar tidak butuh bantuan orang lain. Kamu ngomong kosong kalau kamu benar-benar bisa menanggungnya sendiri. Maka semua hal ini di rumah tidak akan muncul, Gu 11 Cheng. Obsesi genap sudah menjadi beban besar bagimu. Kalau kamu terus menanggungnya, kamu akan hancur. Biarkan saja hancur dan mati. Aku yang menghancurkan segalanya di keluarga Gu. Jawaban ini memuaskan kan? Memuaskan kan? Bagus-bagus ya. Sudah larut malam kamu masih keluar. Kenapa kamu menangis? Ini 11-11. Apa yang terjadi, ada apa? 11 Cheng. Apa yang terjadi? Nenek.
11-11. Anan, Gu Shichen, jangan panik. berani ganggu sahabatku? Anan jangan panik dulu, nenek masih di rumah. Gu Shichen, Jangan panik Anan. Gu 11 Cheng, Gu 11 Cheng. Anan jangan panik. Gu Xi, Anan Chen. Anan, Gu 11 Cheng. nenek kenapa sebenarnya? Bukan begitu. Berbuat dosa. Nenek jangan panik dulu. Anan, Gu 11 Cheng, Gu 11 Cheng keluar sekarang. Gu Shichen, buka pintu Gu Shichen. Anan dengar dulu 11 Cheng bertengkar dengan pemilik toko. Dia tidak sengaja, dia punya alasan. Hari ini kamu hancurkan pintu pun, dia tidak akan keluar. Lagi pula nenek sudah begitu, jangan bikin ribut. Tapi aku, Anan perlahan-lahan atasi. Begini, biarkan Tante Mei cari dokter keluarga untuk jaga nenek. Lalu aku pergi, aku cek jalanan sekitar. Pemilik toko tidak bisa nyetir, tidak akan pergi jauh. situ. Suka sama aku, kerjakan yang penting dulu. Ayo. Nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Tunggu sebentar. Mau pergi kemana sebenarnya? Halo, saya mau tanya, apakah Anda melihat seorang gadis? Setinggi Anda, kulitnya putih, poni lurus. Maaf, tidak melihat. Halo, maaf. Bisa tolong bantu saya cek? Tolong lihat, ada tidak kira-kira setinggi ini? Wajahnya bulat, seorang perempuan. Halo, apakah Anda melihat seorang gadis? Setinggi ini, poni lurus, lalu lucu dan putih. Tidak ada. Halo, apakah Anda melihat seorang gadis? Setinggi ini, poni lurus. Sepertinya sedang sedih, maaf tidak melihat. Anan, Bagaimana? tidak ketemu. Aku juga nggak nemu, ayo coba ke sana. Halo. 11-11 ini Mama. Mama akhirnya nelpon. Jin 11 lagi keluar. Aku pinjam HP Tante di sebelah buat nelpon kamu. Gimana kabarmu sekarang, lagi di mana? Baik-baik aja nggak? Aku udah tanya Jin 11 berkali-kali tapi dia nggak mau kasih tahu. Dia bilang kamu sekarang baik-baik aja. Udah punya pacar juga, jadi Mama nggak usah khawatir. Mama. Aku baik-baik aja kok. Serius. Aku udah dapat kerjaan baru. Sering live streaming. Penjualan di live streaming selalu masuk 10 besar. Aku juga udah masuk perusahaan baru. Bisa ngelakuin hal yang aku suka. Mama jangan khawatir soal uang.
Mama fokus aja buat sembuh. Berapapun uangnya aku kirim ke Jin 11. Asal Mama sembuh. Semua usahaku bakal berarti. 11-11 kenapa nangis, ada yang ngerjain kamu ya? Jangan-jangan kamu masih di luar. Anak mama ini merepotkan kamu ya? Mama yang salah udah bikin kamu susah. Mama jangan mikirin yang macam-macam. Mama di sini ada yang jagain kok. Pacarku ke aku. Sangat-sangat. Baik. Beneran? Mama fokus aja buat sembuh. Cepetan pulang ya. Mama. Aku. Sangat-sangat. Kangen banget sama Mama. Mama. Kapan Mama pulang? Aku kangen banget. Hidupku nggak baik-baik aja sama sekali. Mama jangan mundur lagi ya. Udah aku lihat kenapa nggak bisa kasih tahu aku. Kan kita udah janji buat saling jaga. Aku bisa bantu kamu kok. Aku nggak butuh. Kalau kamu beneran bisa nanggung sendirian, pasti nggak ada barang-barang ini di rumah. Gu 11 Cheng obsesi sama angka genap. Udah jadi beban besar buat kamu. Kalau kamu terus nanggung, kamu bakal ambruk. 11-11 angkat telepon dong. 11-11. Halo. Gu 11 Cheng, aku nggak bakal cari kamu sekarang. Itu toleransi terakhir aku buat kamu. Maksudnya apa? Cuaca kayak gini, kenapa 11-11 sendirian di luar? Jangan bilang kamu nggak tahu betapa bahayanya di pantai pas angin topan. Aku kasih tahu kalau 11-11 kenapa-napa. Aku nggak bakal lupakan ini. Apa? Kalian berdua kenapa sih, kenapa dia sedih? Sampai sendirian ke pantai. Halo Gu 11 Cheng. Halo? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sebelas Cheng, apapun yang terjadi nanti, kita harus kasih waktu buat ngobrol. Kasih kesempatan buat jelasin. Jangan bertengkar, jangan langsung pergi.
Maaf tadi di rumah. Aku nggak seharusnya marahin kamu. Aku juga salah. Nggak seharusnya sembarangan buka-buka barang kamu. Apalagi nyoba buka luka lama kamu. Kamu benar. Ini udah terjadi 20 tahun yang lalu. Aku juga udah nanggungnya. Kalau aku nggak lepasin, pasti suatu hari aku bakal ambruk. Sebelum ketemu kamu, aku nggak tahu gimana aku hidup. Obat-obat di rumah itu. Semua bukti kalau aku udah nggak kuat. Aku nggak bisa lepasin beban di hati aku. Aku nggak bisa hadapin kalau kakak aku meninggal karena aku. Aku juga nggak bisa maafin diri aku sendiri. Seluruh keluarga gue hancur karena aku. Nggak. Nggak ada yang nyalahin kamu. Tidak ada yang memintamu untuk memikul tanggung jawab. Itu hanya sebuah kecelakaan. Kamu yang berusia 6 tahun juga tidak bisa mengendalikan kecelakaan itu. Tapi kakak benar-benar pergi. Sejak itu di rumah hanya tinggal aku sendiri. Semuanya adalah aku. Satu sumpit, satu cangkir. Satu baju, sepasang sepatu. Satu aku. Kamu masih punya nenek. Kamu masih punya aku. Apakah kamu akan selalu berada di sampingku selamanya? Tidak akan pernah meninggalkanku. Ada terlalu banyak hambatan di antara kita. Aku tidak peduli berapa banyak hambatan di antara kita. Baik itu nanggung Liuli Fuboya atau masa lalu kita. Obsesi genapku bukanlah masalah di antara kita. 11-11. Aku menyukaimu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Lebih dari yang aku perkirakan. Aku hanya berharap kamu tetap di sampingku.
1011 Cheng. Ya Tuhan, Untung tadi aku menghentikanmu, kalau tidak bos pasti memarahiku. Sungguh tidak terpikir seorang CEO terhormat. Bahkan berciuman di tengah hujan. Dan begitu penuh gairah. Anan, menurutmu apa yang ingin aku lakukan sekarang? Keren. Giliranku. Keren, 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 hebat, hebat, hebat. 11 Cheng, 11 Cheng, 11. Ya ampun, sungguh memalukan. Anan, Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan. ayo. Aku benar-benar. Anan, ayo. Apa yang terjadi? Apakah nenek akan sangat marah? Apakah nenek akan mengusir kita?
Saat itu ketika kamu lari, kenapa tidak memikirkan kemungkinan diusir nenek? Menurutku saat itu kamu lari-larinya sangat bersemangat. Jangan khawatir. Selama kamu berada di sampingku hal-hal lainnya, biarkan aku yang menanggungnya. Ayo pergi. Nyonya. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Kalian sudah dewasa dan sayap kalian sudah kuat. Aku juga tidak bisa mengatur kalian lagi. Marah bilang marah. Mau kabur dari rumah bilang kabur dari rumah. Di mata kalian, apakah masih ada aku sebagai orang tua? Nenek, maafkan aku. Ini salahku. Aku seharusnya tidak membuatmu khawatir. Jangan manja aku, dan jangan minta maaf padaku. Pokoknya ya aku tidak akan bisa mengatur kalian lagi. Semua ini salahku nenek, aku tidak seharusnya berdebat dengan 11 Cheng. Dan tidak seharusnya kabur dari rumah. Adalah aku yang salah bicara hingga kamu marah. Nenek, kalau mau memukul atau menghukum-hukumlah aku, jangan marahi 11-11. Nenek, Sudahlah. Aku juga tidak mau terlalu memperhitungkan kalian anak muda. Kalian membuat nenek hampir terkena serangan jantung. Aku akan menghukum kalian. Tetap di kamar. Jangan keluar kecuali sudah waktunya bekerja. nenek. Apakah Presdir selalu sibuk begini? Biasanya tidak, tapi kali ini aku harus mengejar seseorang yang nakal untuk bermain. Baru saja aku menumpuk banyak utang. Orang yang nakal. Siapa? Menurutmu siapa? Kali ini kau merusak kue ulang tahunku. Tahun depan kau harus memberiku kompensasi yang lebih baik. Masih berani bicara. Bukankah kue ulang tahun itu bukan dirimu yang merusaknya? Masih menyalahkan aku. Sudahlah, aku orang dewasa, tidak akan mempermasalahkannya. Tahun depan saat ulang tahunku aku pasti. Pasti apa? Pasti akan membelikanmu kue 3 tingkat besar. Agar kamu bisa makan sampai kenyang. Baiklah, aku akan menunggunya. Ngomong-ngomong, bagaimana desain produk barumu? Hampir selesai. Apakah hanya tersisa 3 hari lagi untuk mengumumkan desain seri produk baru? Sial, saya belum selesai membuat sampel bahan. Saya akan kembali ke kamar untuk menyelesaikannya. Saya tidak tahu apakah ini benar. Nanti kalau Jin 11 dan ibu kembali, bagaimana kalau dia tahu saya bukan? Kerja aja terus.
Lepaskan Nangong, jamnya sudah pecah. Tidak pecah, jam saya tidak pecah. Cinta saya dan 11 Cheng juga tidak pecah. Meskipun dulu, saya mengambil uang nenekku untuk kuliah di luar negeri. Tapi di hati 11 Cheng ada saya. Jangan bohongi diri sendiri lagi. Dia tidak pernah punya kamu di hatinya dulu, tidak sekarang tidak. Masa depan juga tidak akan ada. Jangan buang Boya. Saya mohon, sudah saya pakai selama 7 tahun. Kalau kamu buang, saya tidak punya apa-apa lagi. Boya, saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Desain kemasan produk baru yang diputuskan dalam rapat ini akan sepenuhnya diterapkan ke produk baru dalam seminggu. Jadi ini berkaitan dengan produk besar untuk pemasaran, promosi, dan operasional. Harap semua memegang prinsip profesional. Berikan suara yang paling profesional. Tentu saja pilih Direktur Nangong. Desain direktur yang paling tinggi tingkatnya ya. Tidak dengar apa yang dikatakan wakil presiden situ. Prinsip profesional, semuanya harus profesional. Baik, mulai voting. Bosku, semua orang sudah selesai memberikan suara. Situ rapat selanjutnya kamu yang pimpin. Hasil desain. Setelah diumumkan dengan adil, jujur, dan terbuka. Kasih tahu saya saja. Baik, bosku. Bosku. Wakil Presiden, tolong umumkan. Baik, sekarang diumumkan. Keindahan Timur. 6 suara. Cahaya Bulan Putih. 4 suara. Desain kemasan produk baru Grup Huayan. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Hijin 11. Setelah dokumen selesai besok, ingat serahkan ke saya. 11 Cheng. Ayo pergi. 11 Cheng. Kenapa kamu keluar dari ruang rapat? Apakah kamu bahkan tidak ingin melihat kekalahanku? Benarkah? Nangong.
Saya sudah menekankan ini berkali-kali padamu. Saya tidak ingin membicarakan urusan pribadi denganmu di perusahaan, dan saya harap kamu sebagai pemimpin, belajar mengendalikan emosimu sendiri. Saya tidak ingin mengendalikan lagi. Saya bahkan kalah dalam desain dengan Hijin 11. Apalagi muka yang harus saya pertahankan di Huayan. Saat kalian bertengkar sebelumnya saya juga memintanya seperti ini, tapi kali ini. Memang ini masalahmu sendiri. Saya keluar dari ruang rapat untuk memastikan pemungutan suara yang adil, tapi hasilnya kamu lihat sendiri. Kamu sendiri yang kehilangan kendali emosi membuat performamu buruk, kalah dari bawahan yang tidak sebaik kamu. Ini bukan Nanggong Liuli yang saya kenal. Saya mengakui. Tujuan saya datang ke Huayan, bukan untuk benar-benar bekerja. Saya datang untukmu. Saya bersedia memberikan semua kemampuanku untukmu, membantu Huayan menjadi besar dan kuat, tapi kenapa kamu menolakku? 11 Cheng. Kita tidak mungkin. Kenapa? Kamu sudah membuat pilihan. Saya tahu. Kamu meminta sejumlah uang dari nenek. Kamu bahkan tahu. Saya sudah tahu sejak hari kamu pergi. Nanggong. Saya dulu seperti yang lain. Sangat memperhatikan satu-satunya perempuan di klub, tapi saya tidak menyangka. Kamu akan melakukan hal seperti ini. 11 Cheng dulu saya. Jika dulu di klub astronomi di universitas, saya hanya menganggapmu sebagai teman. Maka sejak kamu meminta uang dari nenek, kita bahkan tidak bisa menjadi teman lagi. Jangan salah paham. Saya tidak mengincar uang nenek. Dulu saya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dijelaskan. Memanfaatkan sumber daya di sekitar untuk membuat hidup lebih baik. Banyak orang akan memilih seperti ini, itu tidak salah. Tapi karena sudah memilih, harus menanggung konsekuensinya sendiri. Kamu hari ini, pilihan perusahaan hari ini, adalah konsekuensimu. Nanggong. Nanggong, Nanggong. Bagaimana Nanggong? Sudah merasa lebih baik? Aku akan panggil dokter. Tidak ada. Semuanya hilang. Tidak ada apa-apa lagi. Tidak apa-apa. Semua akan baik-baik saja, aku di sini. Tidak apa-apa.
Kalau begitu aku pulang dulu. Kamu baik-baik saja di perusahaan, selesaikan pekerjaanmu. Kalau kamu pulang naik taksi sendiri. Ingat kirim nomor platnya ke aku. Tahu kok, jangan khawatir. Pergilah. Tiba-tiba aku tidak ingin kamu pergi. Meskipun itu pekerjaan. Aku ingin kamu menemaniku. Jangan manja. Kamu adalah CEO Huayan. Banyak pekerjaan. Tidak bisa diselesaikan lebih awal. Bekerja dengan baik. Pulang saja, nanti bisa ketemu aku. Di luar ada orang yang bisa lihat. Baiklah. Pergi. Baik. Setelah Hijin 11 kembali, apakah aku masih bisa memiliki kebahagiaan ini? Anan, ini aku. Minum-minum. Kamu kenapa hari ini? Kondisinya tidak benar. Merasa sangat tidak tenang. Setelah Manis mulai bingungnya. Aku sudah tahu. Setelah Hijin 11 kembali, kamu mau bagaimana? Apakah kamu akan atau bernegosiasi dengan Hijin 11? Kakakmu itu bukan orang yang mudah. Kamu tidak ingin bertemu tante. Anan, jangan bicara lagi. Apakah aku tidak tahu semua ini? Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku tidak tahu kenapa. Benar-benar jatuh cinta padanya. Pelayan, tolong ambilkan satu gelas lagi. Ada dua wanita di sana. Aku ingin mentraktir mereka minuman yang agak tinggi kadarnya. Semua konsumsi mereka aku yang bayar. Baiklah, silakan. Kurasa kakakmu yang tidak bisa diandalkan itu tidak pernah menyangka kalian berdua benar-benar akan bersama. Tapi soal perasaan kita juga tidak bisa mengendalikan diri. Benar kan? Aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku sangat menyukainya. Terima kasih.
11-11 minum pelan-pelan. Setelah mabuk tidur saja. Besok lupakan semua yang tidak menyenangkan. Bu 11 Cheng, jangan ganggu aku lagi. Halo Nona, teman Anda menunggu di belakang. Milikku? Ya, Siapa? 11-11 kamu baik-baik saja, aku akan segera kembali. Segera akan menjemputmu pulang. Baik, Jangan minum lagi. sebelas. Kamu baik-baik saja. siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. 11 kamu mabuk, aku bantu kamu bangun. Ayo. Jangan-jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. 11 maaf. Kamu lepaskan aku. Siapa yang membuatku lari jauh-jauh? Tidak ada siapa-siapa. 11-11 kamu baik-baik saja. Lipstik herbal kami dari Huayan telah mencapai hasil yang baik di pasar Asia Tenggara. Penjualannya sangat bagus karena di Asia Tenggara hanya ada riasan barat. Tidak ada riasan timur. Hei, rindu padaku. Nyonya pemilik toko mabuk. Di sini. 11-11. Bu 11 Cheng, kenapa kamu datang? Kenapa minum alkohol sebanyak ini? Aku? Ayo. Anan, kenapa temani kamu minum alkohol sebanyak ini? Kapasitas alkoholmu tidak baik dan kadar alkoholnya tinggi. Kamu kenapa? Kamu suka aku. Apa-apa? Kamu bilanglah. Aku ingin dengar kamu bilang. Kamu suka aku. Bukankah sudah pernah bilang? Aku ingin dengar kamu bilang lagi.
Kalau kamu suka aku. 11 Cheng. Aku punya rahasia. 11 Cheng, kalian sudah kembali. Mei sudah datang, ayo kita pulang dulu. Ayo datang. Kenapa belum datang? Kenapa pakai sepatu seperti ini? Tidak tahu. Pi tidur juga tidak tahu kemana. Pakailah kemeja kamu saja. Orang bilang ada satu hal yang harus dilakukan saat pacaran, yaitu pakai kemeja pacar. Pakai juga harus lihat musim. Apalagi kamu baru saja mandi. Kalau flu gimana? Ada kamu. Aku benar-benar memanjakanmu. Kalau begitu kamu akan menyesal. Menyesal. Menyesal kenal aku. Menyesal memanjakanku seperti ini. Baru saja di pintu kamu sudah tanyaku. Kalau begitu sekarang dengarkan baik-baik. 11-11. Aku suka kamu. Seumur hidup. Suka kamu. Bu 11 Cheng. Aku benar-benar suka kamu. Ayo,
Makan satu ini. Hei, Kamu masih belum sadar dari mabukmu. Di luar sudah kacau balau. apa yang terjadi? Beberapa media nakal tiba-tiba mempublikasikan foto kamu bersama Fuboya dengan judul gosip yang sangat sensasional. Sekarang seluruh Huayan bukan. Seluruh industri kosmetik sudah gempar. Apa? Bagaimana bisa aku kemarin tidak bertemu Fuboya? Sudah jangan bicara itu dulu. Aku sekarang sedang menuju rumahku. Wartawan sudah memblokir pintu rumahmu. Gu 11 Cheng mana? Dia semalam sudah pergi dengan situ ke Huayan untuk menangani ini dengan segera. Kamu masih mikir apa cepatlah. Bagaimana ini? Anan. 11-11 cepat naik mobil. Sabuk pengaman. Mereka sekarang sudah keluar. Sepertinya menuju tempat temannya. Alamatnya aku kirim ke kalian. Situ Shuo bilang banyak wartawan sedang menuju rumahku. Aku khawatir kamu tidak bisa menghadapi sendiri, aku bawa kamu pulang dulu. Situ Shuo dan Gu 11 Cheng semalam sudah pergi ke perusahaan untuk menangani ini, percaya saja semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Foto itu sebenarnya bagaimana? Kemarin kamu selalu bersamaku, kamu lihat Fuboya. Tapi di tengah-tengah aku memang keluar sebentar. Jangan-jangan foto itu diambil saat itu. Tapi kenapa? Sekarang jangan mikir apa-apa, nanti pasti akan diselidiki. Tidak apa-apa, ayo kita pergi.